Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya sehat jasmani dan rohani. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya dan kebaikannya kepada kita semua. Karena selama beberapa bulan terakhir kita dapat menikmati ibadah secara online melalui YouTube. Bahkan setiap harinya kita bisa menikmati renungan singkat dari hamba-hamba Tuhan. Kita bersyukur karena ada tim rekaman dan juga tim digital ministry yang sudah membantu kita semua menikmati ibadah maupun renungan malam dengan mudah. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan pertolongannya, maka mari kita memfokuskan diri kita untuk memasuki ibadah hari ini. Mari kita meletakkan sejenak kesibukan kita, bahkan masalah kita, untuk bisa fokus mengikuti ibadah pada pagi hari ini hingga selesai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, kita akan memasuki gerbangnya dengan menaikkan pujian bagi namanya. Mari kita mengangkat pujian memasuki gerbangnya. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber penghiburan kami, Engkaulah yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami dalam menghadapi kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami hati yang rindu untuk datang kepada Engkau. Biarlah dalam ibadah ini kami mendapatkan berkat yang baru bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang hidup memberikan teguran, bahkan penghiburan kepada setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau sajalah yang bekerja dalam ibadah ini.
dan nama-Mu sajalah yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini mungkin bukanlah minggu yang mudah dilalui oleh kita semuanya. Ada banyak masalah yang sedang terjadi, baik masalah yang muncul dalam diri kita pribadi, atau masalah dalam keluarga, atau masalah pekerjaan, dan masalah-masalah lainnya. Di tengah menghadapi masalah tersebut, tanpa disadari kita melakukan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan ketulusan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil sikap saat teduh, untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami, baik dosa dalam pikiran kami, dosa dalam hati kami, dosa dalam perbuatan kami, bahkan dosa-dosa lainnya yang tidak dapat kami ucapkan dalam doa kami. Engkau yang Maha Tahu akan segala perbuatan kami, dan Engkau jugalah yang penuh kasih dan pengampunan kepada kami. Hanya kepadamu sajalah kami memohonkan pengampunan dosa kami, karena oleh darah-Mu lah kami disucikan dan diampuni. Bantu kami untuk tidak berulang kali melakukan dosa yang sama, tetapi bantu kami untuk menjadi pribadi yang terus serupa dengan Kristus dan menjadi pengikut-Mu yang sejati. Kami mengalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat pujian ini, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu lah membasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Berita anugerah terambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri untuk bersama-sama membaca ayat pertanggapan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30.
Kita akan membacanya secara bergantian. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari kita membaca ayat yang ke-30 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus tidak hanya membasuh dosa-dosa kita saja, tetapi Ia juga mempedulikan setiap kita. Buktinya, ketika kita menghadapi pencobaan, Ia turut campur tangan menolong kita. Bahkan Ia juga menjadi sahabat kita yang sejati, melebihi sahabat yang ada di dunia ini. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Bunga Bakung di Lembah. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dialah terindah bagiku. Ya bagaikan bunga bakung, selalu ku rindu. Ku
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi ini boleh beribadah kembali dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur. Hingga saat ini kami merasakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, serta janji-janji pemeliharaan Tuhan yang begitu indah di dalam kebenaran firman-Mu. Saat ini kami juga ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, pimpinlah pemberitaan firman Tuhan ini, urapi dan kuduskan hamba-Mu yang terbatas ini. Kiranya Engkau yang juga menyatakan kebenaran firman-Mu dan memberikan pengertian-pengertian baru dan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, sehingga kami dikuatkan dan dituntun di dalam melakukan kebenaran firman-Mu itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dari Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ayat ini adalah salah satu ayat yang paling dikenal di seluruh dunia dalam kitab Roma, sebab ayat ini memberikan penghiburan yang begitu indah dari Allah kepada umatnya. Tema kita pagi hari ini adalah mengenai kebaikan di balik penderitaan. Semua manusia, bahkan makhluk-makhluk di dunia ini mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu datang dalam berbagai bentuk sesuai dengan kondisi hidup kita masing-masing. Kita semua punya penderitaan yang sedang kita alami, dan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang tertentu bahkan tidak bisa diselesaikan. Seringkali sulit sekali diselesaikan karena begitu kompleks masalah kehidupan kita. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seringkali orang berpikir kalau dia jadi Kristen masalahnya selesai, atau hidupnya akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, bahagia seperti dijanji-janjikan, diiming-imingi oleh pengkhotbah-pengkhotbah tertentu. Bahkan diiming-imingi dengan berkat-berkat materi, kesembuhan fisik dari penyakit secara ajaib. Namun sesungguhnya ketika seseorang menjadi seorang Kristen, bukan berarti hidupnya jadi lebih mudah, hidupnya jadi bebas dari masalah. Tidak. Justru ketika kita menjadi orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi garam bagi dunia yang sudah berdosa ini. Bahkan kita juga sebetulnya dipanggil untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus. Bukan hal yang mudah. Bahkan para martir yang sudah melayani ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita menjadi Kristen semua masalah hilang. Tidak. Realita penderitaan itu akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang juga dialami oleh semua orang di dalam dunia ini. Nah, alasan utama mengapa manusia menderita adalah pertama karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dari perbuatan dosa itu tentunya adalah kesulitan, penderitaan, rasa bersalah, dan terutama manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Yang berikutnya, Alkitab berkata, hati dan pikiran manusia itu
rusak, tercemar, sehingga motivasi hidupnya, ya, perbuatannya, pikirannya, perasaannya, dan seluruh jiwanya sudah tercemar oleh dosa, sehingga manusia itu mudah sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan. Selain itu, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan seringkali tidak hanya berdampak pada diri kita, juga berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara melihat orang berbuat salah, lalu saudara yang kena batunya? Pernah? Pasti pernah. Atau kita yang bikin salah, orang lain kena batunya. Kisah Yunus misalnya, dia lari dari panggilan Tuhan, ya, dia tidur santai di buritan kapal, sementara orang-orang udah teriak-teriak kepada Tuhan, berdoa menurut agamanya masing-masing. Sang kapten datang nakodanya, kok kamu asik-asik aja di sini? Lalu mereka buang undi, siapa yang bikin salah kita lempar ke laut. Yang kena undi adalah Yunus. Dia bikin salah, orang lain menderita. Seringkali terjadi begitu. Orang melakukan kerusuhan, perusakan fasilitas umum di dalam demo-demo, yang mengalami penderitaan siapa? Ya orang banyak. Ya bahkan negara harus mengeluarkan uang untuk memperbaikinya. Jadi seluruh hidup kita ini selalu, setiap hari, setiap saat akan selalu muncul masalah, kesulitan, dan penderitaan. Nah, cuma masalahnya sekarang, ya, yang kita sedang renungkan adalah bagaimana kita dapat melihat Allah itu turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Sesuai dengan ayat yang sudah kita baca di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, yaitu orang-orang yang dipanggil untuk diselamatkan oleh Allah. Nah, ketika kita menghadapi masalah, penderitaan, kesulitan, kerugian, yang muncul pertanyaannya apa? Demikian, mengapa Allah membiarkan kecelakaan ini terjadi? Mengapa Allah membiarkan kejahatan terjadi? Mengapa Allah tidak menjaga saya waktu itu? Mengapa Tuhan tidak menghalau saja orang-orang jahat? Dan mengapa sampai sekarang penyakit saya tidak sembuh? Padahal Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha baik. Betul kan saudara? Pertanyaannya selalu begitu. Masalahnya di dalam Roma ayat 28 ini tidak mengajarkan bahwa Allah penyebab penderitaan, tidak ada janji bahwa Allah juga akan menyembuhkan kita apapun penyakit kita, tidak. Alkitab selalu mengajar bahwa setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi penyebab penderitaan bukan Tuhan. Ada faktor dosa, ada faktor kesalahan orang lain, ada faktor kesalahan kita dan keberdosaan kita. Nah saudara, jadi apa yang ditabur orang itu yang dituai. Ya, apa yang kita lakukan itu yang akan kita tuai. Yang baik yang kita lakukan, maka dampaknya juga baik buat kita dan baik buat orang lain. Nah kalau begitu, buat apa berharap pada Allah? Ya buat apa bergantung kepada Tuhan kalau kita harus berjuang? Karena manusia itu terbatas hidupnya, kekuatannya, kemampuan berpikirnya, dan manusia tidak bisa melihat apa yang terjadi, bahkan hitungan detik pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan manusia tidak bisa menambah umurnya, entah 1 jam atau sehari, tidak bisa. Kita terbatas. Dapatkah manusia menyelesaikan masalah hidupnya semua selesai? Enggak bisa. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah COVID-19 sekarang? Belum ada yang menemukan vaksinnya. Vaksinnya pun belum tentu akurat, apalagi obatnya belum ketemu. Jadi kita masih berada di tengah-tengah masalah. Tetapi Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, seperti Roma 8 ayat 28. Jadi kita mesti mengerti bagaimana Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pertama, tadi di ayat 28 ini dikatakan bagi mereka yang mengasihi Allah. Siapa yang bisa mengasihi Allah? Kalau saudara belum pernah ketemu orang, bisa nggak mengasihi dia? Kalau saudara tidak pernah berelasi dan tidak pernah bertemu dengan seseorang, nggak mungkin saudara bisa mengasihi dia dengan benar dan dengan terjadinya relasi dan interaksi. Nggak bisa. Ya, bisa saja lewat online, transfer, kita nggak tahu siapa, tapi tidak ada interaksi di dalamnya. Hanya orang yang sudah ditebus, hanya orang yang sudah diselamatkan yang bisa mengasihi Allah. Dan di dalam Roma 8 ayat 28 di bagian belakang dikatakan apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nanti saya akan kaitkan dengan ayat 29 dan 30. Nah saudara, sekali lagi saya ingin menegaskan bukan Allah yang menyebabkan penderitaan. Kedua, Allah tidak pernah berjanji mengubah keadaan hidup kita menjadi baik. Pokoknya apapun yang terjadi, Tuhan pasti turut campur untuk melakukan kebaikan. Tidak berpikir seperti itu, ya. Jangan fatalis seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu adalah ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam rencana-rencana Tuhan, dan ketika kita mau mengikuti apa yang terbaik yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi ayat ini tidak boleh disalah mengerti. Tuhan nanti pasti melakukan yang terbaik, saya sembarangan aja hidupnya. Tidak. Tabur tuai berlaku. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita peroleh. Ya, ibarat kita menanam benih. Kalau benih tomat yang kita tanam nggak mungkin dia jadi cabai, betul nggak saudara? Ya, kalau kita tanam benih durian jadi pepaya nggak mungkin dong. Jadi hukum tabur tuai itu berlaku. Sebab akibat itu berlaku. Jadi kita harus melakukan yang terbaik kepada Allah dan kita memahami maksud daripada Roma 8 ayat 28. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa penyebab penderitaan adalah dosa, keterpisahan manusia dengan Allah, dan kecemaran yang terjadi di dalam diri manusia. Totalitasnya sudah tercemar, pikiran, emosinya, jiwanya. Ya, jadi mudah sekali dia berbuat salah dan melakukan hal-hal yang merugikan. Yang berikutnya juga bahwa dalam realita hidup ini ada oknum yang namanya iblis, setan. Jadi dia selalu mengincar anak-anak Tuhan supaya bisa dijatuhkan. Maka Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi peperangan terjadi setiap saat. Kita harus berjaga-jaga setiap saat. Bayangkan orang main tenis di lapangan. Dia nggak bisa diem, beku nggak bisa bengong kayak nonton TV kan. Harus matanya lihat, kuda-kudanya, pegang raketnya, lalu bola datang dia akan balas. Jadi kira-kira seperti itu. Atau seorang tentara yang berada di arena peperangan. Dia memegang senjata, dia berlari, dia pasang kuda-kuda atau dia siap melawan. Demikian juga yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjaga-jaga, sadar. Ya, sebab Rasul Petrus sendiri sudah pernah ditampi oleh iblis, tetapi Tuhan Yesus mendoakan Rasul Petrus, dan Tuhan Yesus sesungguhnya juga berdoa bagi kita. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita juga berdoa menyertai kita, mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak dapat kita ucapkan. Jadi sadari situasi itu, ya.
Nah, kebaikan-kebaikan apa kira-kira, ya bukan kira-kira, maksudnya kebaikan-kebaikan apa yang dapat kita pelajari dari Alkitab di balik penderitaan yang terjadi. Alkitab berkata di dalam Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, saudara-saudara, ada yang pernah ngirim WA ke saya, kalau orang 2 minggu nggak bergerak, kemungkinan dia bisa menjadi sangat lemas, kakinya, tangannya, tubuhnya. Nah, ternyata orang yang mengalami kesengsaraan atau kesulitan atau hambatan, dan ketika dia mau berjuang, mau berpikir, mau bertindak mencari solusi, maka dia menjadi lebih kreatif. Ya, jadi juga dikatakan menimbulkan ketekunan. Maksudnya apa? Dia setia menghadapi setiap masalah dengan iman, dengan keyakinan, dengan usaha-usaha untuk terus melakukan yang benar dan yang baik dan terus bergerak. Jadi itu yang dimaksudkan dengan penderitaan itu pada dasarnya menimbulkan ketekunan. Hal ini bicara mengenai ketekunan iman dan juga bisa berkaitan dengan aspek-aspek hidup kita. Ya, anak-anak itu yang sedang belajar, kalau nggak ada ujiannya, apa yang terjadi? Pasti lulus pokoknya. Apa yang terjadi? Kalau semua murid nggak ada ujian, pasti lulus. Dia pasti apa? Lengah, malas, nggak mau berjuang, nggak mau belajar. Ya, tetapi ketika mereka dikasih tugas, seperti anak saya Nicole kemarin, cooking day. Ya, kadang-kadang saya pikir nyusahin orang tua, beli tepung roti, tepung terigu, wortel, macam-macam. Ini masa pandemi disuruh beli macam-macam pikiran saya, tapi di sisi lain saya lihat, wah, dia mau, dia bergairah. Ya, dia mau masak sendiri, dia coba goreng sendiri, dia potong sendiri, dia olah sendiri, dia makan sendiri. Jadi ternyata apa? Ada kesulitan, tetapi sebetulnya bisa menimbulkan ketekunan-ketekunan, entah dalam urusan iman kita atau dalam hal apapun bisa terjadi. Banyak sekali hal-hal baik juga ketika orang menghadapi pandemi sekarang ini. Membuka bisnis baru, ternyata hobi lama yang dulu dia pernah lakukan, ternyata sekarang dia bisa lakukan lagi. Seorang ibu yang saya kenal, seorang banker, staf pendidikan, dia sekarang bisa menjual minyak seasoning untuk masak. Dia bikin wingko yang sangat enak dengan kualitas yang luar biasa. Nah, tadinya nggak kepikir kok bisa begitu ya. Bahkan di Thailand ada seorang itu jadi driver Gojek pakai motor Ducati, keren nggak? Ada nggak di Indonesia Gojek pakai Ducati? Mungkin bensinnya aja udah mahal ya, saudara. Tapi mungkin dia punya hobi sendiri, kepingin melakukan sesuatu. Tekun itu bisa muncul dari situasi yang sulit. Yang kedua, penderitaan itu adalah sebuah proses yang membuat kita matang dan sempurna. Itu yang disebut di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Diulang lagi ketekunan di sini yang berikutnya, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam Alkitab seringkali ditulis mengenai proses peleburan emas. Sampai disebutkan 7 kali dilebur, maka emas itu menjadi murni, bersih, ya, dan tidak ada kotoran sama sekali. Bahkan ketika sudah dilebur 7 kali dalam peleburan, kita bisa ngaca di situ. Kita bisa bercermin, saking begitu bersih dan mengkilatnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah mengizinkan kita mengalami masalah itu memang seperti kita masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan itu adalah suatu keadaan
yang menguji kita mengambil keputusan iman atau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Allah mau kita memilih untuk taat. Allah mau kita memilih untuk bertahan dalam kebenaran. Allah mau kita berjuang untuk melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, taat kepada Allah. Nah, saat seperti itulah iman kita bertumbuh. Saat seperti itulah dikatakan melalui berbagai masalah yang kita hadapi, asal kita mengandalkan iman, asal kita yakin kepada pemeliharaan Tuhan, kita mengalami kerohanian yang matang, dan buah yang keluar dari hidup kita itu buah yang matang, yang menyenangkan Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu bisa memikirkan, buah roh itu yang keluar adalah buah yang benar-benar memberkati orang lain ketika kita berhasil menghadapi kesulitan dan penderitaan. Jadi poin kedua ini adalah proses membuat kita matang dan sempurna sebagai orang Kristen. Yang ketiga, kebaikan di balik penderitaan. Penderitaan itu dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, penderitaan itu mendatangkan kemuliaan kekal. Ini poin utamanya. Ya, finalnya di sini adalah Allah sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa indah dan sempurna bagi orang Kristen. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kata kami dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus ini juga berlaku bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa penderitaan itu selalu sanggup kita hadapi. Kita selalu mampu menghadapi dengan kekuatan Tuhan. Dan di sini dikatakan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi penderitaan itu adalah proses untuk kita melihat betapa kasih Allah itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Allah mengizinkan semua peristiwa di dunia ini untuk memproses iman kita. Bukan berarti ya kita ikut-ikutan berkontribusi lalu masuk surga, bukan. Allah ingin kita hidup di dunia ini bersinar bagi kemuliaan Tuhan dan jadi berkat. Dan intinya dari Roma 8 ayat 28 adalah Allah sudah memberikan kepada kita suatu janji kehidupan yang kekal yang sudah terjadi melalui karya Yesus di kayu salib. Kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni, sehingga kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi Roma 8 ayat 28 harus dipahami mengenai kebaikan yang tertinggi, bukan sekedar kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, bukan. Jadi kebaikan yang Allah rancang dalam hidup kita adalah rancangan seperti yang dikatakan dalam Yeremia, rancangan damai sejahtera. Rancangan ini bukan seperti orang Israel hanya masuk ke Yerusalem, bukan. Itu gambarannya. Tetapi rancangan yang Allah sediakan, rancangan damai sejahtera yang kekal di surga. Itulah kebaikan tertinggi yang harus kita pahami ketika membaca Roma 8 ayat 28. Jadi jangan memaksa Allah. Karena Roma 8 ayat 28 ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, lalu kita hidup sembrono, sembarangan dan sebagainya. Bukan itu tujuannya. Justru ketika kita tahu Allah sedang menyiapkan yang jauh lebih besar, maka kita juga harus melakukan yang benar dan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, saudara, ayat 29 dan ayat 30 dari Roma 8 demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya.
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat urutannya di sini. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Jelas ini kalau kita baca dari Efesus 1 ayat 4 sampai 5, sebelum dunia ini dibentuk Allah, sebelum bumi jadi, Allah sudah memilih kita dan menetapkan kita supaya kita menerima pengampunan dan kudus di hadapan Allah. Mereka yang dipilih itu ditentukan dari semula, ya, supaya menjadi serupa dengan Kristus, yaitu kekudusan yang ada di dalam diri Kristus. Dan mereka juga dipanggil. Kita di dunia ini dipanggil melalui pemberitaan-pemberitaan Injil, melalui firman Tuhan, sehingga kita masuk ke dalam persekutuan orang-orang Kristen di dalam gereja. Dan dikatakan, mereka yang dipanggil, mereka juga dibenarkannya. Dibenarkan artinya apa? Dibayar dosanya di kayu salib dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga dosa kita sudah lunas terbayar, dosa kita dihapuskan, sehingga kita dianggap orang yang sudah dibayar lunas, sehingga urusan dosa kita kepada Allah sudah selesai, kata Tuhan Yesus. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Dibenarkan artinya dianggap dan dinyatakan Allah, dideklarasikan oleh Allah bahwa kita tidak lagi orang berdosa. Puji Tuhan. Itulah yang luar biasa dari anugerah Allah. Kita sudah dibenarkan. Dan orang yang sudah dibenarkan itu dikatakan dimuliakan Allah. Pemuliaan itu akan terjadi ketika Yesus datang yang kedua kali. Di dalam 1 Tesalonika 4 dan dalam 1 Korintus 15 dikatakan dalam sekejap kita akan diubah menerima tubuh yang tidak dapat binasa, menerima tubuh rohani yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya, bersama dengan Allah di surga. Itu artinya dimuliakan. Yang dipilih dari semula, ditentukan dari semula menjadi serupa dengan Kristus. Mereka atau kita dipanggil. Kita yang dipanggil untuk menerima keselamatan, kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dan kita yang dibenarkan akan dimuliakan kelak. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, pertanyaan saya adalah, ketika Bapak, Ibu, dan saudara sekarang mengalami kesulitan, penderitaan, tantangan yang mungkin berat, masing-masing kita punya kompleksitasnya dan beratnya itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya, apakah itu membuat kita dekat kepada Allah atau menjauhkan kita? Tergantung konsepnya. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara tidak memahami Roma 8 ayat 28 ini, maka nanti ada persis, ada pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Karena banyak orang mau mengasihi Tuhan kalau semua beres, padahal Allah sudah membayar semua dengan sangat mahal. Kita sudah ditebus dengan luar biasa, dan Allah mau kita paham konsep Roma 8 ayat 28 adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai kita dipanggil Tuhan misalnya, ya, meninggal, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu menyertai, selalu melindungi, selalu hadir. Ya, jadi peristiwa apapun dalam hidup kita, ingat kehadiran Tuhan ada di sana. Itulah penghiburannya. Kebaikan Tuhan itu bukan maunya kita, tetapi yang baik yang Tuhan sediakan dalam setiap peristiwa, plus ada kebaikan tertinggi, yaitu hidup yang kekal. Itu yang perlu kita pikirkan dan renungkan dengan benar. Jadi kesimpulannya adalah kebaikan di balik penderitaan itu ada banyak. Yang paling tidak kita sudah belajar dari firman Tuhan. Kebaikan di balik penderitaan pertama menimbulkan ketekunan, ada kreativitas. Kita mencoba terus taat kepada Allah. Kemudian yang kedua,
ketekunan itu sendiri ya mengakibatkan buah yang matang sebagai orang Kristen ya. Nah, ketiga, kebaikan di balik penderitaan adalah Tuhan menyediakan kemuliaan yang kekal bagi saudara dan saya. Jadi itu yang senantiasa kita pikirkan. Allah senantiasa memproses kita. Allah ingin kita bertumbuh. Mari kita hidup dengan ucapan syukur. Pahami betapa mahalnya anugerah Allah. Allah bukan hanya sudah membayar hidup kita, Allah tetap memelihara kita. Suatu kali ada seorang bapak tua, kakek tua di Italia, berumur 93 tahun. Selama ini dia sehat, tiba-tiba saja dia sakit dan sulit bernafas. Akhirnya dia diobati dengan menggunakan alat ventilator. Ini yang sangat mahal ya, untuk orang-orang yang kena COVID yang sangat parah biasanya juga harus menggunakan ventilator ini supaya dia bisa bernafas, jantungnya bisa berfungsi lagi. Lalu ketika dia sudah selesai diobati, dokternya bilang, ini Pak ada biaya 5.000 euro karena Bapak harus menggunakan ventilator. Mungkin karena nilainya besar mereka berhati-hati mengucapkan. Lalu si kakek usia 93 tahun ini nangis. Lalu dokter-dokter nanya, kenapa Bapak nangis Pak? Nggak usah nangis Pak, katanya. Bapak nangis kenapa? Lalu Bapak usia 93 tahun bilang, saya nangis bukan karena biaya, saya bisa bayar semua karena dia orang kaya. Saya baru sadar selama ini, selama 93 tahun, saya bernafas dengan gratis. Berarti saya berhutang begitu luar biasa tak terhingga atas kebaikan Tuhan kepada hidup saya. Kalau satu hari saya harus membayar ventilator ini 5.000 euro, betapa luar biasanya anugerah Tuhan itu dengan memberikan nafas dengan gratis selama ini bagi hidup saya. Saudara-saudara, bukan hanya udara, bukan hanya matahari, bukan hanya oksigen, bukan hanya makanan, minuman, dan keluarga, pekerjaan, talenta, kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita. Yang lebih baik daripada itu adalah kehidupan yang kekal. Sudah diberikan kepada kita dengan harga. Yesus mati di kayu salib. Itulah kebaikan Tuhan. Yesus pun harus menderita. Di balik penderitaan Kristus kita mendapatkan kebaikan Allah. Di balik penderitaan Kristus kita diselamatkan dan menderita, mendapatkan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita, menghibur kita di dalam masa-masa seperti sekarang ini, dan kita melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa apapun keadaan yang kita alami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Masing-masing kita berdoa sejenak, menghitung betapa besar kasih Tuhan dibandingkan dengan penderitaan dan kesulitan yang kita alami. Tidak ada apa-apanya. Bahkan menderita pun Allah tidak meninggalkan kita. Jadi tidak pantas kita mempersalahkan Allah atau lingkungan atau situasi. Marilah kita melihat kebaikan Tuhan yang besar itu, dan kita bertekun dalam iman, bertekun dalam kesulitan untuk memilih yang benar, yang baik, melakukan yang terbaik, dan memuliakan Allah senantiasa dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh kagum akan kasih-Mu. Memang kami tidak bisa menghindari kesulitan, penderitaan, bahkan itulah realita yang dihadapi oleh semua umat manusia di dalam dunia ini. Kami tidak boleh lengah, kami juga tidak boleh menjadi cengeng dan manja ketika kami menjadi orang Kristen. Sebab Engkaulah Allah yang selalu memperhatikan dan mengawasi kami. Kami hidup di dunia ini bukan untuk menjadi penonton atau bersantai, tetapi juga harus menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Bahkan kami menjalani kehidupan kami tidak pernah sama sekali ditinggalkan dan dibiarkan Allah. Dan selain itu kami sudah dibayar dengan lunas, sehingga kami sudah
memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Dan inilah kiranya yang menguatkan kami semua, menghibur kami semua, dan memampukan kami menghadapi segala situasi yang sulit dalam iman dan kebergantungan kami kepada Bapa. Berkatilah kami ya Bapa, berkati umat-Mu, agar kami selalu dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami, dan kami pun selalu menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Ayat persembahan hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang akan kita berikan dapat digunakan untuk mendukung pelayanan gereja selama pandemi ini, juga mendukung dalam proses renovasi, dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga dapat mendukung pelayanan Tuhan di STT Iman. Persembahan yang Bapak Ibu Saudara siapkan bisa ditransfer atau disiapkan dalam amplop kemudian diserahkan ke gereja. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, dan persembahan ini dapat digunakan untuk melakukan segala pelayanan yang dilakukan di gereja-Mu maupun di STT Iman. Biarlah Engkau juga memberi hikmat kepada orang-orang yang mengelola persembahan ini, supaya mereka mengatur persembahan ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaikkan pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bahwa dalam segala keadaan Allah tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Mari kita bersama-sama saat ini akan berdoa syafaat. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Sementara saya berdoa, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kasih yang berlimpah-limpah selalu tersedia bagi kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah tidak pernah membiarkan kami. Allah selalu menyertai kami di dalam segala keadaan dan dimanapun kami berada. Saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang sedang juga bergumul menghadapi tantangan-tantangan global maupun dalam kalangan internal bagi Indonesia sendiri. Kiranya Tuhan Engkau yang selalu menopang, selalu menyertai, selalu melindungi pemerintah kami yang menjalankan tugas pemerintahan mereka. Berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan pertolongan dari Tuhan untuk selalu mereka mampu mengerjakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa bagi Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Amin Ma'ruf, dan semua menteri-menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, dan hingga level terendah pun Tuhan selalu menyertai mereka dan memampukan mereka mengerjakan tugas mereka dengan baik. Biarlah Tuhan juga yang menopang seluruh proses pemerintahan, melindungi bangsa dan negara kami. Tuhan yang menggagalkan segala rencana-rencana jahat dari kelompok-kelompok ekstrim yang ingin menggoncang roda pemerintahan negara kami. Kami berdoa agar Tuhan juga yang memunculkan orang-orang baik, orang-orang yang mau membela kepentingan bangsa dan negara di dalam semua aspek dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu memberi keamanan dan sejahtera bagi seluruh Indonesia sehingga proses pemerintahan, semua usaha-usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Engkau juga memberkati agar anak-anak yang sedang studi dapat belajar dengan baik, baik mulai dari TK, SD, SMP, bahkan yang kuliah melalui proses kuliah online, agar semua fasilitas online juga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati semua pengajar dalam proses belajar mengajar, memberi kekuatan, memberi hikmat bagi mereka untuk mengajar dengan sebaik-baiknya. Berikan ketekunan, kedisiplinan bagi anak-anak kami dan kepandaian bagi seluruh anak-anak Indonesia mengikuti proses belajar dengan sebaik-baiknya sehingga semester ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa, bersyukur juga untuk praraker GSRI Kebayoran Baru yang sudah dilaksanakan. Kiranya Tuhan yang menolong semua hamba Tuhan, penatua, pengurus, dan aktivis-aktivis untuk memfollow up dan menyempurnakan pembuatan program-program pelayanan GSRI Kebayoran Baru untuk tahun 2021. Kiranya kami boleh mampu mempersiapkan pelayanan yang terbaik, dan Tuhan yang memberi hikmat mengurapi kami dan menyiapkan program ini sebaik-baiknya agar jemaat boleh bertumbuh, gereja GSRI Kebayoran Baru terus bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga teringat buat jemaat-Mu dalam segala pergumulannya. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Berikan pertolongan dan penghiburan buat kami semua, khusus bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan dan masa-masa yang berat dalam situasi pandemi ini, baik masalah ekonomi, masalah relasi suami istri, orang tua dengan anak, keluarga. Biarlah damai sejahtera Yesus Kristus tetap berlimpah dalam hidup mereka dan pertolongan Tuhan nyata bagi mereka. Dan bagi mereka yang juga sedang mengalami sakit, sedang berobat jalan, atau mereka terus dirawat di rumah, Tuhan Yesus, kiranya Engkau berbelas kasihan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, berikan kekuatan yang baru, berikan pemulihan yang baru, dan kiranya dalam anugerah yang berlimpah Tuhan menyembuhkan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami ini dan sempurnakanlah seperti diajarkan Tuhan Yesus kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang menyertai kita, dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari senantiasa kita hidup dalam penuh ucapan syukur, dan kiranya Tuhan yang memberkati kita. Mari kita menyanyikan lagu doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hidupmu, seluruh jiwamu, akal budimu kepada Tuhan, dan hiduplah bagi kemuliaan-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.